Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sikap mencerminkan dan keuntungan dari perilaku jujur. Kemarin kita telah membahas pengertian dari jujur dan dalil tentang kewajiban berperilaku jujur. Jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak melebihi dan tidak mengurangi, baik dalam segi perkataan maupun perbuatan. Yang mana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, kemarin kita telah menjelaskan mengenai pengertian jujur dan dalil-dalil jujur. Sekarang kita akan belajar mengenai sikap mencerminkan dan keuntungan dari perilaku jujur ini tersebut. Tujuan pembelajaran dari sikap dan perilaku jujur ini adalah pertama, mencerminkan sikap perilaku jujur, mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Sikap yang mencerminkan perilaku jujur itu apa saja, gitu kan? Sikap otomatis ini perilaku kita, ya, dari segi perkataan ataupun perbuatan kita. Pertama, menyampaikan pesan tanpa sedikit pun ditambahi dan dikurangi. Nah, di sini salah satu kita mencontohi sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam segi tablik, ya, sifat Rasul yaitu tablik, yang mana menyampaikan suatu amanah atau pesan kepada orang lain itu tanpa ditambahi atau dikurangi. Itu yang salah satu sikap dari jujur. Yang kedua, tidak menyontek atau memberikan contekan ketika ujian. Nah, ketika ujian kita belajar untuk jujur, untuk sejujur-jujurnya. Apabila kita menyontek atau memberi contekan, otomatis kita sudah melanggar perilaku dari jujur tersebut. Karena apa? Itu amalul ghish. Amalul ghish itu adalah perilaku menyontek, yang dimana salah satu dia adalah amalan dari atau perilaku dari setan. Yang ketiga yaitu menyampaikan barang titipan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa menguranginya. Nah, ini ketika kita dititipkan suatu barang ataupun apapun itu, maka kita harus memberikannya atau menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun. Selanjutnya, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sebuah kepanitiaan tanpa sedikit pun direkayasa. Contohnya, kita selaku anggota OSIS ataupun misalnya anggota ekstrakurikuler apapun. Ketika mau pergantian jabatan, otomatis kita akan dimintai laporan pertanggungjawaban, yang dimana dalam laporan pertanggungjawaban itu kita harus menuliskan sesuai dengan apa yang kita lakukan, gitu. Tidak boleh adanya rekayasa. Ketika kita merekayasa data-data tersebut, maka di situ kita sudah melanggar dari perilaku jujur tersebut. Selanjutnya, berani berkata apa adanya sesuai kenyataan meskipun konsekuensinya dibenci teman dan keluarga. Ya, dalam hadis dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Berkatalah dengan benar atau jujur walau kana murran, walaupun itu menyakitkan. Karena apa? Itu adalah suatu tuntutan kepada kita. Ketika kita berperilaku jujur, maka suatu kepercayaan orang lain terhadap kita pun akan selalu meningkat. Ya, walaupun misalnya apa yang kita katakan terhadap orang tersebut itu membuat kita itu dibenci oleh teman atau keluarga kita,
Tetapi ketika kita tidak memiliki nilai di hadapan manusia, kita akan memiliki nilai di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita sudah berani untuk melakukan jujur. Selanjutnya, tidak malu bersikap sederhana dan apa adanya dengan kondisi ekonomi keluarga. Istilahnya di sini tidak mengada-ngadakan yang tidak ada, gitu kan. Ketika kita hanya semampunya demikian, maka hiduplah dengan demikian gitu. Berperilakulah sesederhana mungkin. Jangan sampai misalnya kita memiliki suatu keinginan yang dimana orang tua kita tidak mampu, kita memaksa orang tua sampai orang tua melakukan hal-hal yang tidak patut hanya untuk menyelamatkan kita karena kita juga tidak bisa melawan dengan nafsu kita. Selanjutnya, bersikap fair play dalam mengikuti sebuah lomba atau kompetisi. Namanya lomba atau kompetisi itu adalah suatu yang kita benar-benar diuji ya kejujurannya, diuji kesabarannya. Jangan sampai ada main belakang atau sogok-sogokan dan lain sebagainya gitu kan. Selanjutnya, selalu mengikatkan teman untuk berkata dan berperilaku jujur ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Allah menyuruh kepada kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini selalu amar ma'ruf itu memerintah kepada suatu kebaikan, wa nahi munkar dan melarang suatu kemungkaran ya. Selanjutnya, mengakui kesalahan dan segera meminta maaf apabila berbuat salah. Ketika kita merasa berbuat salah terhadap orang lain, maka bersegeralah meminta maaf karena meminta maaf dan memaafkan itu adalah salah satu bentuk muamalah manusia, muamalah bainan nas yang tidak akan mengurangi rasa hormat atau rasa sayang dari manusia tersebut. Selanjutnya, itu menerima saran dan masukan demi kebaikan hidup di masa depan. Jadi, namanya manusia itu harus selalu terbuka. Ya, ketika kita ingin menggapai suatu cita-cita, ya, berarti kita wajib dan harus menerima masukan-masukan yang baik. Ya, jangan sampai hidup itu kalau istilah kata gimana gue gitu kan. Gimana. Nah, Allah tidak suka dengan hal-hal yang orangnya egois. Ya, tetapi karena dari di kehidupan manusia itu kita bermuamalah ya, berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, maka wajib kita menerima masukan-masukan yang baik dan yang membangun dari manusia yang lainnya. Selanjutnya, keuntungan berperilaku jujur. Nah, keuntungan berperilaku jujur pertama mendapatkan ketenangan batin. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi menjelaskan fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ghibatun. Maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Kenapa kejujuran itu menjadi suatu ketenangan? Karena ketika kita berperilaku jujur, otomatis hati kita itu akan tenang ya, karena kita tidak dibebani oleh suatu kebohongan. Nah, ketika kita berbohong ke siapapun itu, pasti kita akan merasa tidak nyaman karena seakan-akan kita dikejar-kejar sama perbuatan kesalahan kita itu. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, sering-seringnya kita berperilaku jujur, maka orang itu akan selalu percaya sama kita. Diingat, seribu kebaikan itu bisa terhapus oleh satu kejahatan. Akan tetapi, satu kebaikan yang sempurna itu akan menghapus 1000 kejahatan. Ya, makanya ketika orang sudah mempercayai kita, maka tidak boleh untuk kita menghancurkannya. Selanjutnya itu mendapatkan banyak teman. Otomatis ketika misalnya kita berperilaku jujur, dipercaya oleh orang lain, otomatis kita akan mendapatkan banyak teman. Selanjutnya meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, karena Allah telah menjanjikan kalau misalnya kita selalu berbuat jujur, itu maka akan surga yang Allah berikan. Nah, selanjutnya mendapatkan kebaikan yang bisa menunjukkan ke surga kan tadi.
Makanya hidup itu harus selalu jujur, ya. Karena tadi jujur itu adalah tumakninah, ketenangan, dan kebohongan itu ribatun. Selanjutnya mendapatkan ridha Allah, yang dimana dalam surah Al-Maidah ayat 119 dikatakan, qala Allahu hada yawma yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, itu. Allah akan meridhoi orang-orang yang selalu berkata yang jujur. Dan terakhir, mendapatkan keberkahan hidup dari Allah. Ya, karena tadi dari suatu ketenangan hati, kita mendapatkan ridho dari Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Oke. Untuk pemaparan materi penjelasan mengenai sikap dan keuntungan berperilaku jujur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.